Dan sekarang, banyak buzzer Anies melakukan propaganda murahan dan berita hoaks kepada masyarakat awam di media sosial. Halo semuanya, senang rasanya bisa berjumpa kembali dengan saya, Nafis Word. Kali ini, penulis akan membahas tentang sebuah artikel berjudul Awas Propaganda Murahan dan Berita Hoaks oleh buzzer Anies. Ketika membahas tentang Anies, ada dua pihak berseberangan yang merasa keberatan. Pihak buzzer Anies dan sebagian anti-Anies Baswedan. Kita maklum jika pihak buzzer Anies merasa kepanasan karena aib junjungannya terbongkar. Untuk sebagian orang yang anti-Anies, membahas Anies itu sama dengan membesarkan namanya, padahal tidak. Ibarat dua sisi mata uang, membahas Anies untuk membuka aibnya kepada rakyat. Bagaimana rakyat awam tahu aib Anies Baswedan jika kita tidak membahas dan membukanya ke publik? Kita semua sudah menjadi saksi sejarah bahwa Anies menang dalam pilkada yang penuh dengan politisasi ayat dan mayat. Makanya tidak heran jika pilkada Jakarta tersebut merupakan pilkada terburuk sepanjang sejarah. Sederhananya, sesuatu yang lahir dari cara buruk maka hasilnya juga buruk. Sistem yang sudah bagus warisan Jokowi Ahok, akhirnya rusak di tangan Anies. Sistem e-budgeting Ahok yang diapresiasi KPK malah dibuah oleh Anies terkait ditemukannya kasus lem Aibon dengan harga yang fantastis. Rumah susun murah dan fasilitas lengkap warisan Ahok malah dicoret oleh Anies sehingga ribuan rakyat miskin terancam tidak punya tempat tinggal. Jika ada buzzer Anies nyinyir rumah susun Ahok, lalu banggakan rumah DP 0 Anies, itu hanya omong kosong. Entah berapa juta rakyat miskin Jakarta yang terbuai mulut manis Anies dengan program rumah DP 0 saat kampanye. Tapi akhirnya ngaku bahwa rumah DP 0 bukan untuk orang miskin. Panji, salah satu buzzer Anies juga akhirnya ngaku jika program rumah Gue pernah bahas di YouTube gue panjang lebar, ada yang judulnya DP 0 besar. Gue ngebahas yang mana intinya sih sebenarnya programnya gagal. Udah itu aja. Tentu Pemprov tidak akan menyebut ini program gagal. Tapi kalau lu mendesain sesuatu atau gini, lu berencana untuk bikin sesuatu, lalu akhirnya tidak seperti yang lu harapkan, yang namanya kan gagal. Jadi juga tuh barang, tapi nggak seperti yang lu pengen. masih ingat buayan kata manis Anies Baswedan saat kampanye terkait penggusuran. Dengan sesumbarnya, Anies membuai jutaan rakyat miskin di Jakarta dengan mengatakan tidak boleh ada lagi penggusuran di Indonesia. Tetapi setelah Anies berkuasa jadi gubernur, korban penggusuran malah merasa diperlakukan seperti hewan. Makanya tidak heran jika banyak rakyat miskin Jakarta yang dulu yasinan mendoakan Anies menang, akhirnya menyesal setelah digusur oleh Anies. Memang, penyesalan itu datang di akhir karena jika di awal namanya pendaftaran. Jakarta sudah mengambil keputusan yang fatal. Seorang nenek bernama Rusmiati yang dulu fotonya dipeluk oleh Anies untuk pencitraan saat banjir. Akhirnya trauma dan stres karena Anies hanya omong kosong atasi banjir. Yang meluk juga dia, Anies, peluk bu, kata dia gitu, sambil bilang, sudah tidak banjir lagi bu, katanya gitu. Pelukannya sudah seperti keluarga gitu, ujar Rusmiati mengingat pernyataan Anies kepadanya. Bukan trauma lagi, stres saya, ujar Rusmiati. Yang mirisnya lagi, banyak sungai di Jakarta bersih masa Ahok, tapi akhirnya kembali kotor di masa Anies Baswedan. Salah satunya Kali Sentiong yang dulu bersih di masa Ahok, malah ditutupi kain hitam masa pemerintahan Anies Baswedan dengan dalih mengurangi bau. Logika sederhana, sungai yang kotor itu harus dibersihkan, bukan ditutupi kain. Inikah kualitas Anies yang katanya pintar oleh buzzernya?
Jadi sudah kelihatan bukan bagaimana sistem yang bagus dibuat Jokowi Ahok malah dihancurkan oleh Anies setelah dia berkuasa. PJ Gubernur yang baru, Pak Heru Budi Hartono juga harus bekerja keras untuk mengatasi banjir di Jakarta dan membenahi layanan publik setelah 5 tahun kepemimpinan Anies. Pak Heru yang merupakan orangnya Jokowi Ahok harus kembali melanjutkan program normalisasi sungai yang mangkrak di masa pemerintahan Anies Baswedan. Dan sekarang, banyak buzzer Anies melakukan propaganda murahan dan berita hoaks kepada masyarakat awam di media sosial. Mereka membodohi rakyat dengan menjual nama mantan penyidik senior KPK untuk membela Anies. Padahal mantan penyidik senior KPK yang membela Anies terkait kasus Formula E itu adalah Novel Baswedan yang merupakan sepupu Anies Baswedan. Logika sederhana. Formula E yang sudah dilaksanakan di Jakarta itu atas inisiatif Anies seperti kata Direktur Utama Jakpro. Apakah uang Formula E di Jakarta tersebut pakai uang pribadi Anies? Lalu, siapa yang harus membayar sisa komitmen fee Formula E sampai 2024 nanti? Apakah Anies dan buzzernya mau membayar sisa uang tersebut pakai uang pribadi mereka? Serta Formula E hanya beberapa hari di Jakarta. Pepi harus bayar komitmen fee selama 5 musim dari 2019 hingga 2024 nanti. Yang terbaru, buzzer Anies juga menyebarkan berita hoaks kepada umat dan rakyat Indonesia di channel Berkedok Suara Rakyat. Dalam salah satu video singkat tentang seberapa pintar Anies Baswedan, buzzer Anies ini terbukti menyebarkan hoaks jika junjungannya masuk dalam 500 tokoh muslim berpengaruh di dunia. Berapa pintar Anies Baswedan? Anies lahir dari keluarga pendidik. Ayahnya pernah menjadi wakil rektor Universitas Islam Indonesia dan ibunya adalah guru besar di UNY. Berikut adalah beberapa penghargaan yang sudah diraih oleh Anies Baswedan. Intelektual Publik Dunia, Young Global Leader, 20 tokoh pembawa perubahan dunia, Education Award, Nakasone Yasukiro Award, dan masuk 500 muslim berpengaruh di dunia. Jadi itulah. Sejak kapan nama Anies Baswedan masuk dalam 500 tokoh muslim berpengaruh di dunia? Dalam situs themuslim500.com, kita tidak pernah menemukan nama Anies masuk di dalamnya. Tapi kita pasti menemukan nama Presiden Jokowi sebagai 500 tokoh muslim berpengaruh di dunia sejak tahun 2014 atau 2015. Nama Presiden Jokowi kembali masuk dalam 500 tokoh berpengaruh di dunia tahun 2016. 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, dan 2022 saat ini. Sungguh mengerikan, bukan? Buzzer Anies menghalalkan segala cara untuk cari simpati umat demi kepentingan politik Anies tahun 2024 nanti. Akhir kata, sekarang jadi paham kenapa kita membahas Anies. Karena kita tidak mau rakyat kecil terbuai lagi dan lagi dengan kata-kata manis seperti dalam Pilkada Jakarta 2017 lalu. Kita ingin menyelamatkan rakyat kecil dari propaganda murahan dan berita hoaks oleh buzzer Anies. Wassalam, Nafis War.